Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku heran dengan vonis 6,5 tahun penjara yang diterima Harvey Mois. Mahfud MD mengatakan tuntutan dari jaksa saja cuma 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Namun ternyata putusan hakim hanya separuhnya. Vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Mois dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Senin 23 Desember 2024. Vonis itu disertai denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Harvey Mois juga wajib membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar rupiah. Uang itu harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pengadilan menyatakan Harvey Mois terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dan tindak pidana pencucian uang. Meski demikian, vonis untuk Harvey Mois hanya separuh dari tuntutan jaksa. Hakim menilai tuntutan itu terlalu berat untuk Harvey Mois. Hakim mengatakan PT Timah Tbk dan PT Refinery Bangkatin atau RBT tidak melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung karena memiliki izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan. Hakim juga menyebut vonis Harvey Mois lebih ringan karena ia sopan selama persidangan. Selain itu, hakim menyebut Harvey Mois punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian tahu kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun? Itu vonisnya udah keluar dan vonisnya itu 6,5 tahun. Coba kalian bayangin, 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Berarti kalau gue korupsi 3M aja, itu gue cuma di penjara 6,5 menit. Berarti, apa kita korupsi 3M aja ya? Wih, si Harvey Mois udah divonis katanya 6,5 tahun doang. Buset dah, korupsinya berapa tuh? Tapi hukumannya cuma 6,5 tahun aja. Astaga, buset. Ini bingung deh ya. Jujur gue tuh bingung. Kalau yang gue tahu ya, di China itu pernah ada yang korupsi 6, berapa gitu kan, 6, berapa itu hukumannya hukuman mati, 6, berapa T kalau nggak salah ya, itu hukumannya mati. Gila nggak? Harvey Mois ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya, ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi, yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya, hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Mois 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang, bukan ngerugi negara ya, itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Dipikir-pikir enak ya, kalau jadi koruptor begitu ya, habis korupsi ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi. Ya, kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6,5 tahun gara-gara terlalu berat, kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya, kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy, buat seorang Harvey Mois ya, 1 miliar itu nggak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan. Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih? Orang-orang kecil yang masuk penjerong dan berkelakuan sopan serta punya keluarga belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Mois dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat?
Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan. Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggangnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah Konoha inilah, gak paham lagi aku, gak ngerti lagi aku. Hanya di negara Indonesia terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum 6 tahun. Ralat. Kalau Indonesia hukumnya tegas. Enggak. Maaf, salah. Ralat ya. Hanya di negara berkekel terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pidana korupsi dan pencucian uang dihukum hanya 6 tahun, guys. Wow, gokil itu negara berkekel. Keren ya. Padahal negara berkekel itu mengalami kerugian sekitar 300 triliunan. Itu 300 triliun beneran udah dihitung atau belum ya? Atau jangan-jangan masih salah hitung, ternyata lebih besar lagi. Gokil negara berkekel. Tapi yang gokil bukan si pelaku korupsinya, aparat-aparat penegak hukumnya, guys, yang bisa memberlakukan seperti itu. Itu masih dilihat si pelaku korupsinya atau terdakwanya ada hal yang meringankan, ada hal yang baik dalam dirinya. Wow, berarti negara berkekel itu mengirimkan pesan untuk para generasi muda. Hei anak-anak muda, besok kalian kalau sudah dewasa, janganlah jadi maling yang tanggung-tanggung. Jangan jadi maling motor, jangan jadi maling ayam, maling telur, maling jemuran. Karena kalau kalian jadi maling yang kecil-kecilan, itu udah habis di masa, terus dimasukin ke dalam penjara. Belum di dalam penjara itu dibegitukan. Ini di negara berkekel ya. Saya berbicara negara berkekel nih. Dan kena hukumannya itu maksimal. Jangan kalau mau maling langsung aja ratusan M atau triliunan. Ditangkapnya secara baik-baik. Rambutnya masih bisa klimis, basah gitu. Bajunya rapi. Itu kalau menjadi maling di negara berkekel. Jangan tanggung-tanggung. Keren. Aparat penegak hukumnya keren. Terlepas prosesnya bagaimana, keren. Wow, kalau begitu mana ada yang kapok para pelaku korupsi di negara berkekel. Kalau hukumannya cuma segitu. Mantap, lanjutkan negara berkekel. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya, ini gue mau minta tolong banget sama lu pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin, ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong pak. Dendanya 500 triliun pak, kalau bisa dibayarkan segera. Atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng, masya Allah, masih cantik, masih bisa pakai make up lu, masya Allah, moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gua, asli. Nggak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal, dan masih bisa menuntut hal untuk dikurangi lagi, itu dia punya hukuman penjaranya.
Ya Allah, Tuhan, lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu gue timbang maling sendal di masjid aja digebukin sampai babak belur lah ini. Maling uang negara dihukumnya cuma 6,5 tahun, gokil. Big applause for every one of you who did this